Baik, perkenalkan nama saya Siti Nur Hasanawan Boko dari kelompok 2 yang akan menjadi pemateri pertama membahas mengenai definisi budaya organisasi. Ada beberapa pengertian budaya organisasi menurut para ahli. Yang pertama, menurut Gibson pada tahun 2012, beliau menyatakan bahwa budaya organisasi adalah apa yang karyawan rasakan dan bagaimana persepsi ini menciptakan suatu pola keyakinan, nilai, dan ekspektasi. Nah, yang kedua, pengertian budaya organisasi menurut Robbins and Judge pada tahun 2013. Beliau menyatakan bahwa budaya organisasi menunjukkan suatu sistem makna bersama yang dimiliki oleh anggota yang membedakan organisasi dari organisasi lain. Kemudian yang ketiga, menurut Edgar Sim pada tahun 2011 menyatakan bahwa budaya organisasi sebagai pola asumsi dasar diciptakan, ditemukan, atau dikembangkan oleh sekelompok orang tertentu karena ia belajar mengatasi masalah adaptasi eksternal dan integrasi internal yang telah bekerja cukup baik, yang dianggap bernilai, dan oleh karena itu diajarkan kepada anggota baru sebagai cara benar untuk memahami, memikirkan, dan merasakan sehubungan dengan masalah tersebut. Nah, perlu kita ketahui bersama, dalam budaya organisasi dalam konsep bangunan ada 3 tingkatan. Yang pertama, tingkatan dasar, yang kedua, tingkatan nilai, dan yang terakhir, tingkatan artefak. Pentingnya budaya organisasi. Setiap organisasi mengembangkan sistem nilai yang mengatur cara berperilaku dan bertindak orang-orang yang ada di dalamnya. Sistem inilah yang dinamakan sebagai budaya organisasi. Setiap perusahaan memiliki budaya khas sendiri yang membedakannya dari perusahaan lain. Kuat atau lemahnya budaya organisasi dalam suatu perusahaan tergantung pada sejauh mana nilai-nilai inti yang dikembangkan itu sendiri secara luas oleh karyawannya. Semakin banyak karyawan yang menerima nilai inti organisasi dan semakin besar komitmen mereka terhadap nilai-nilai tersebut, berarti semakin kuat budayanya. Budaya menjalankan sejumlah fungsi dalam organisasi. Menurut Robbins dan Judge mengungkapkan 5 fungsi budaya dalam organisasi. Yang pertama, budaya mempunyai peran menetapkan tapal batas. Budaya menciptakan perbedaan yang jelas antara satu organisasi dan lainnya. Kedua, budaya memberikan rasa identitas ke anggota-anggota organisasi. Ketiga, budaya mempermudah timbulnya komitmen pada suatu yang lebih luas daripada kepentingan diri pribadi seorang. Keempat, budaya itu meningkatkan kemantapan sistem sosial. Budaya merupakan perekat sosial yang membantu mempersatukan organisasi itu sendiri. Kelima, budaya berfungsi sebagai mekanisme pembuat makna dan mekanisme pengendali yang memandu dan membentuk sikap serta perilaku karyawan. Setiap organisasi memiliki nilai-nilai budayanya sendiri yang spesifik. Budaya memainkan peran penting dalam organisasi menurut Greenberg dan Baron. Yang pertama, culture provides a sense of identity. Semakin jelas nilai-nilai dan persepsi-persepsi yang dimiliki suatu organisasi didefinisikan, semakin kuat orang yang dapat mengasosiasikan dengan misi organisasinya dan merasa suatu bagian vital darinya. Kedua, culture generates commitment to the organization mission. Orang tidak lagi berpikir untuk kepentingan-kepentingan diri sendiri, tetapi merasa bahwa mereka bagian dari organisasi dan melibatkan dirinya dalam keseluruhan kerja organisasi. Yang ketiga ada culture clarifies and reinforcement standard of behavior. Budaya menuntun perkataan dan perbuatan karyawannya, membuat jelas apa yang mereka harus lakukan dan katakan dalam situasi tertentu, yang secara khusus berguna bagi pendatang baru dalam organisasi. Baiklah, saya Alvin Salaporo dengan NIM 196, 102, 112 akan menjelaskan mengenai karakteristik budaya organisasi. Para pakar mengemukakan karakteristik budaya organisasi secara berbeda, meskipun
ada beberapa di antaranya yang mirip. Budaya organisasi sebagai sistem nilai yang dianut dan dimiliki secara bersama anggotanya memiliki 7 karakteristik, yaitu yang pertama, inovasi dan pengambilan risiko, yaitu sejauh mana para karyawan didorong agar inovatif dan mengambil risiko. Kedua, perhatian terhadap detail, yaitu sejauh mana para karyawan diharapkan memperhatikan presisi atau kecermatan, analisis, dan perhatian terhadap detail. Yang ketiga, orientasi hasil, yaitu sejauh mana manajemen memusatkan perhatian pada hasil, bukannya pada teknik dan proses yang digunakan untuk mencapai hasil itu. Yang keempat, orientasi orang, yaitu sejauh mana keputusan manajemen memperhitungkan dampak hasil-hasil pada orang-orang di dalam organisasi itu. Yang kelima, orientasi tim, itu sejauh mana kegiatan kerja diorganisasikan berdasarkan tim, bukan berdasarkan individu. Kemudian yang keenam, keagresifan, yaitu sejauh mana orang-orang itu agresif dan kompetitif, bukannya santai-santai. Ketujuh, kemantapan, yaitu sejauh mana kegiatan organisasi menekankan dipertahankannya status quo, bukannya pertumbuhan. Robbins and Judge tahun 2013 halaman 512 dan 513, Robbins and Coulter tahun 2002 page 59. Kemudian Greenback dan Baron tahun 2008 halaman 545 sampai 546 mengemukakan bahwa budaya organisasi adalah sekumpulan dari 6 karakteristik inti yang secara kolektif dihargai oleh para anggota organisasi. Antara lain, yang pertama, kepekaan pada orang lain, seperti memperhatikan kebutuhan dan kepuasan pelanggan dengan memberikan pelayanan yang lebih baik. Yang kedua, keinginan pada ide-ide baru, seperti mendorong karyawan untuk memunculkan ide-ide baru dalam pekerjaan. Yang ketiga, kemauan mengambil risiko, yaitu mendorong karyawan untuk mau mengambil risiko. Yang keempat, nilai ditempatkan pada orang, yaitu orang diperlakukan dengan baik sehingga mereka merasa dihargai. Kelima, keterbukaan, pilihan komunikasi yang ada, yaitu mengharapkan orang untuk membuat keputusan secara bebas dan mengkomunikasikannya kepada siapapun yang membutuhkannya. Yang keenam, persahabatan dan kasih sayang, yaitu karyawan cenderung bersahabat dan cocok satu dengan yang lainnya. Lutyens tahun 2013 halaman 72 mengatakan budaya organisasi memiliki sejumlah karakteristik penting, yaitu antara lain yang pertama, keteraturan perilaku yang teramati. Ketika peserta organisasi berinteraksi dengan orang lain, mereka menggunakan bahasa, terminologi, dan ritual umum yang berkaitan dengan rasa hormat dan sopan. Yang kedua, norma. Standar perilaku ada, termasuk panduan tentang berapa banyak pekerjaan yang harus dilakukan, yang di banyak organisasi dorong pada jangan lakukan terlalu banyak, jangan terlalu sedikit. Dan yang ketiga, nilai dominan. Ada beberapa nilai utama yang dianjurkan oleh organisasi dan harapkan para peserta untuk berbagi. Contoh tipikal adalah kualitas produk yang tinggi, low absenteeism, dan efisiensi tinggi. Yang keempat, filsafat. Ada kebijakan yang mengemukakan keyakinan organisasi tentang bagaimana caranya karyawan atau pelanggan harus diperlakukan. Yang kelima, aturan. Ada pedoman ketat terkait untuk bergaul dalam organisasi. Pendatang baru harus mempelajari tali tersebut agar bisa diterima sebagai anggota kelompok yang lengkap. Dan yang keenam, iklim organisasi. Ini adalah keseluruhan perasaan yang disampaikan secara fisik, tata letak, cara peserta berinteraksi, dan cara anggota organisasi memperlakukan diri mereka dengan pelanggan atau orang luar.
Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis budaya organisasi. Menurut Robert Quinn dan Kim Cameron, ada 4 jenis budaya organisasi. Yang pertama ada kebudayaan klan atau clan culture. Dalam organisasi yang berkebudayaan klan ini, setiap anggota organisasi memiliki rasa kebersamaan dan kekeluargaan. Seorang pemimpin dianggap sebagai mentor atau bahkan figur seorang ayah yang bertindak sebagai kepala keluarga. Selanjutnya ada kebudayaan adhokrasi atau adhokrasi culture. Budaya organisasi ini didasarkan pada energi dan kreativitas. Setiap anggota organisasi didorong untuk mampu berani mengambil risiko, bereksperimen dan berpikir di luar kebiasaan dalam menyelesaikan sesuatu. Pemimpin dianggap sebagai inovator dan entrepreneur. Kebudayaan ini mendorong anggota organisasi untuk mampu menciptakan produk-produk dan layanan yang inovatif dan cepat menanggapi perubahan pasar. Selanjutnya ada kebudayaan pasar atau market culture. Kebudayaan tipe ini berpusat pada lingkungan eksternal atau pelanggan. Mereka lebih mengutamakan kepentingan pelanggannya atau pangsa pasar serta laba perusahaan dibandingkan dengan kepuasan karyawan serta kualitas SDM. Nah, yang terakhir ada kebudayaan hierarki. Budaya organisasi ini dilandasi oleh struktur dan kendali. Lingkungan kerja bersifat formal dan pengendalian yang ketat serta koordinasi dan pemantauan yang terorganisir dengan budaya organisasi yang menekankan efisiensi dan prediktabilitas. Nilai dari kebudayaan hierarki ini adalah konsistensi dan keseragaman. Perkenalkan, nama saya Purnama Dewi Buhari. Saya akan melanjutkan presentasi materi tentang menciptakan dan mempertahankan budaya organisasi. Penciptaan budaya terjadi dalam 3 cara, sebagaimana dikemukakan oleh Robbins dan Judge, yaitu yang pertama, pendiri menyewa dan hanya mempertahankan karyawan yang berpikir dan merasakan hal yang sama seperti yang mereka lakukan. Kedua, mereka mengindoktrinasi dan mensosialisasikan karyawan ini pada cara berpikir dan perasaan mereka. Yang ketiga, perilaku pendirinya sendiri mendorong karyawan untuk mengidentifikasi mereka dan mereka menginternalisasi keyakinan, nilai, dan asumsi mereka. Ketika organisasi berhasil, kepribadian para pendiri ini menjadi tertanam dalam budaya. Selanjutnya, bagaimana budaya yang telah tercipta dapat dipertahankan? Menurut Robbins dan Judge, terdapat 3 hal yang berperan penting dalam mempertahankan budaya organisasi. Yang pertama, proses seleksi karyawan. Dalam proses ini, organisasi berupaya untuk mengidentifikasi para calon-calon yang akan direkrut oleh organisasi. Biasanya akan terdapat lebih dari 1 calon yang dapat teridentifikasi. Individu-individu yang akan direkrut teridentifikasi dalam hal pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan agar berhasil dalam menjalankan pekerjaan di dalam perusahaan. Yang kedua, manajemen puncak. Peran yang tak kalah pentingnya dalam memelihara dan mempertahankan budaya organisasi adalah manajemen puncak. Tindakan dan perilaku manajemen puncak sangat berpengaruh terhadap budaya organisasi. Para bawahan dan eksekutif senior menjadikan manajemen puncak ini sebagai standar dan acuan dalam mereka berperilaku dan organisasi serta menetapkan norma-norma yang terkait. Yang ketiga, sosialisasi. Setiap karyawan baru tidak serta-merta mengerti, memahami, dan mampu beradaptasi dengan budaya organisasi secara keseluruhan. Oleh sebab itu, perusahaan wajib memberikan sosialisasi dan doktrinasi kepada karyawan tersebut untuk memahami secara detail tentang budaya organisasi dari perusahaan tersebut. Itulah pembahasan pemaparan materi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam hal menyampaikan materi. Sekian dan terima kasih.